Ya, jadi kayak pas aku lulus kayak aku sempat ngerasa kayak mental breakdown. Aku orangnya emang kadang-kadang dramatis. Hai semuanya, balik lagi sama aku Yoni. Jadi sekarang aku bakalan cerita tentang gimana kehidupan aku setelah kuliah, apakah susah cari kerja di luar negeri, dan segala macam. Aku mental breakdown, segala kejelekan-jelekan dan kebagusan-kebagusan bakalan aku jelasin di sini secara jernih tanpa filter. Let's just jump right into the video. Jadi buat kalian yang baru di sini atau nggak sengaja mampir, nama aku Yoni, aku tinggal sekarang di Toronto, aku umur 22 tahun, dan aku dulu kuliah di Humber College di Toronto, Etobicoke, Ontario, Canada. Aku dulu cari jurusan Public Relation, aku lulus 3 tahun. Dan aku lulus tahun 2018 dan sekarang aku filming ini tahun 2020, jadi ya hampir 2 tahun lalu aku lulus. Berarti aku lulus aku umur 20 ya? Gimana kuliahnya? Mungkin aku udah pernah jelasin tapi aku lupa. Mungkin aku udah jelasin di video aku sebelumnya, tapi kalau kalian mau lihat, kalian bisa tonton videonya di playlist ini. Jadi aku cerita gimana pengalaman aku kuliah di luar dan yang I wish I did it differently. Aku coba aja dari dulu, awalnya aku memang banyak ada internship. Jadi sekarang aku gampang cari kerja yang bagus, karena internship atau magang itu sangat ngebantu untuk di resume. Biasanya kalau setelah lulus mereka bakalan cari orang yang udah berpengalaman, sedangkan kalau baru lulus kuliah pasti pengalamannya belum ada dong. Syukurnya setelah aku lulus, aku ada pengalaman, aku ada aktivitas di kampus, aku kerja jadi graphic designer and photographer. Jadi aku masukin itu ke dalam resume, jadi aku nggak empty banget tuh kalau nggak salah 4 bulan. Terus juga ada pengalaman aku kerja sama jadi brand ambassador mall di Toronto. Jadi itu aku masukin ke dalam resume juga karena aku juga kerja untuk mereka dan aku masukin itu ke dalam resume aku. Jadi pas mereka cek di CV aku atau resume aku itu nggak kosong-kosong banget. Aku ada pengalaman jadi kerja dengan media atau brand dan ada pengalaman jadi graphic designer ketika aku nggak ada jurusan graphic designer. Yang aku ceritain tadi, aku pengalaman untuk magang selama 4 bulan itu, aku pas 4 bulan itu magang di non-profit organization namanya Film namanya Film Festival. Jadi bosnya itu baik banget sama aku. Jadi pas aku lulus, jadi dia banyak ada koneksi. Dia hubungin apakah mereka butuh orang social media supaya bisa nge-hire aku. Baik kan? jadi dia ngebantu aku untuk dapetin job pertama aku, tapi sayangnya yang job pertama itu part time karena company ini nggak punya banyak budget untuk mulai social media dan mereka belum pernah promosi apa-apa di social media. Jadi kayak mereka agak takut untuk ngeluarin banyak duit untuk hal yang mereka belum pernah coba. Make sense? Setelah kuliah orang tua aku nggak bisa ngebiayain aku. kayak ada beberapa masalah, jadi aku kayak ya nggak usah, jadi aku bakalan cari duit sendiri. Jadi aku mutusin buat cari duit sendiri. Mungkin dulu aku orangnya keras kepala, jadi aku bilang aku nggak perlu duit, aku aku cukup, aku bakalan cari kerja di sini, nggak usah kirim duit. Karena
kerja part time cuma 4 kali atau 3 kali selama seminggu itu nggak cukup untuk biayain aku rent dan aku makan. Jadi aku tetap nge-keep kerjaan aku yang aku punya selama aku kuliah, yaitu kerja di fast food. Yes, aku dulu kerja sempat di Burger King, itu jelek banget. Aku nggak terlalu suka, bukan karena semuanya aku nggak suka. Karena dari awal aku nggak suka fast food, aku kerja di sana hanya karena aku tinggal di atasnya. Kayak apartemenku tuh di atas dan Burger King-nya tuh di bawah gitu. Jadi sangat amat convenient kalau aku baru bangun, aku bisa langsung kerja, terus pulang langsung tidur gitu loh. Makanya aku kerja di sana. Dan aku keep kerjaan aku sampai beberapa bulan sampai aku dapat full time job. Dan aku nggak terlalu bahagia kerja di tempat yang gitu karena bosnya terlalu bossy. Kayak aku ngerasa karena aku ada kerja serius yang ada skillnya, kayak kerja real job di sebelahnya, aku ngerasa kayak ini nggak kayak kerja di fast food, bukan kerjaan yang terlalu serius, tapi bawaannya tuh kayak aku kayak slavery gitu loh. Kayak aku ngerasa kayak terlalu banyak diatur, terus terlalu bossy, customernya rude, aku sakit harus tetap disuruh kerja karena nggak ada yang bakalan cover shift aku. Pokoknya it's hard being poor gitu. Tapi tetap aku keep karena aku butuh duit. Jadi aku kerja di sana cuma 2 hari atau 3 hari seminggu, tapi satu kali shift itu sampai 12 jam atau 10 jam karena aku butuh duit. Dari awal aku lulus kuliah sampai aku dapat kerjaan di part time yang social media itu dan kerja di Burger King, aku selalu apply kerja karena aku nggak mau kayak jungle 2 job, dan aku benci banget kerja di tempat fast food. Aku kayak kerja selama 8 bulan atau 7 bulan, lama banget. Itu juga aku selalu tetap apply, tapi emang di Toronto itu kota besar kayak satu Kanada itu orangnya kebanyakan hampir 60%-nya atau 70%-nya tuh tinggal di Toronto. Makanya saingannya besar, kayak saingannya gede gitu loh. Jadi makanya agak sulit untuk cari kerjaan full time, apalagi kalau aku pengen tinggal di sini untuk cari permanent resident. At least aku harus ada pengalaman kerja full time sesuai dengan jurusan aku. Jadi makanya aku selalu tetap apply. Aku biasanya apply di LinkedIn, aku apply di Indeed, aku coba connect sama orang ini sama orang itu, berusaha tanyain apakah mereka perlu orang atau gimana-gimana. Dan akhirnya setelah 7 bulan atau 8 bulan aku dapat kerjaan. Bayarannya oke, nggak terlalu buah, tapi itu at least bagus di dalam resume aku, bisa ngebantu aku untuk urusan imigrasi. Makanya aku kerja di sana dan aku quit di Burger King. Aku juga quit untuk di kerjaan aku yang part-time social media itu, tapi orang itu butuh aku, jadi dia sekarang jadi klien aku. Yeah. Jadi aku tuh dulu apply banyak banget, kayak hampir apapun yang ada di LinkedIn aku tuh, atau apapun yang ada di Indeed itu aku apply semuanya. Kayak saking desperate-nya aku bisa makan. Jadi ya, dan aku juga ada beberapa interview. Kadang aku perlu ambil a day off, kadang aku perlu ditelepon atau kayak gitulah pokoknya. Kadang aku ngerasa kayak aku mikir kayak dulu interview itu buang-buang waktu karena aku harus kesana, harus kesini, harus nelpon, harus sini. Tapi pada akhirnya aku ngerasa kayak ini ngebantu aku untuk improve interview skill aku, karena mereka tanya sesuatu hal, aku mulai berpikir. Dan sebelum interview juga aku perlu googling tentang company-nya dan googling tentang gimana pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal ditanyain supaya aku tahu gimana cara jawab yang baik dan benar. Dan semakin hari ke hari interview skill aku makin bagus, dan walaupun nggak semua company yang aku di interview itu nge-hire aku, di ujung-ujungnya aku dapat kerjaan. Dan itu juga mungkin kalau aku nggak banyak interview sebelumnya, mungkin aku nggak bakalan dapat kerjaan ini. Aku lebih ngerasa percaya diri karena aku ngerasa kayak apapun pertanyaan yang ditanyain sama mereka itu aku tuh udah pernah ditanyain sebelumnya sama company yang lain. Semakin kesini aku jadi tahu gimana cara jawab yang benar, lugas dan jelas. Gitu mungkin kata orang Indo ya. Aku sempat nonton video orang Indonesia yang ngomongin masalah ini dan aku dengar banyak orang Indo yang nggak make cover letter atau ngirim email kosong cuma dengan attachment.
It's not professional. Jadi kalian perlu nulis cover letter juga. Jadi kalau kalian mau tahu gimana caranya, Google how to write cover letter. Oke, jadi sekarang aku juga kerja untuk beberapa brand. Aku juga cari orang di Indeed. Kayak kalau mereka apply cuma dengan resume doang, dengan cuma resume aja atau CV, aku biasanya nggak terlalu ambil pikir, tapi aku selalu sisihin orang yang nulis cover letternya. Karena dari cover letter itu kita bisa lebih tahu gimana personality orang ini dan gimana skill-skill mereka sebelum kita cek di resume. Cocok nggak kerja sama kita, baru aku mulai cek resumenya. Mungkin tekanan kayak lebih disuruh pulang karena aku nggak terlalu ngasilin banyak duit. Maksudku kayak aku baru lulus kuliah, jadi aku nggak tahu aku dari mana mereka bisa expect aku langsung jadi milioner setelah lulus. Makanya aku mutusin untuk cari duit dan kerja lebih keras di sini karena aku ngerasa kayak aku lebih seneng bawa diri aku sendiri. Aku tahu, apalagi aku anak perempuan, jadi mungkin mereka worry anaknya kenapa-napa. Ya, jadi kayak pas aku lulus kayak aku sempat ngerasa kayak mental breakdown karena aku ngerasa kayak I'm not good enough, I'm not working hard enough, or I'm not trying hard enough. Mungkin kayak setelah lulus mungkin ngerasa kayak gitu ya, kayak apalagi kayak di sosial media kayak kita sering ngebandingin orang kayak ini orang udah bisa kayak gini, ini orang udah bisa kayak gitu, terus ngeliat ke diri sendiri kayak what am I doing? Dengan mungkin keluarga nggak terlalu maksudnya nggak kesana, tapi karena banyak tekanan yang kita rasain jadi kita ngerasa kayak gitu. Setelah lulus aku kayak nge-delete WhatsApp supaya nggak terlalu gimana, kayak aku kerja setiap hari terus pas pulang aku rasanya kayak pengen enjoy free time, kayak relax gitu kan. Tapi setelah ngeliat HP isinya kayak semua orang worry dan banyak ada message negatif, jadinya aku merasa kayak mending aku delete aja. Jadi orang-orang makin sulit connect sama aku ya, walaupun aku udah delete WhatsApp tapi tetap kayak kata-kata yang muncul di kepala aku kayak aku nggak working hard enough, kayak terngiang-ngiang gitu loh di kepala aku. Aku orangnya emang kadang-kadang dramatis. Kayak aku ngerasa kayak aku nggak kerja keras, padahal kerjaan yang aku lakuin itu emang nggak banting tulang literally, kayak aku nggak pakai labor, aku nggak lari-lari, aku nggak pakai tenaga aku untuk lifting, tapi itu termasuk kerja keras karena aku pakai otak. Malah sampai sekarang aku kayak kalau mau relax aku ngerasa kayak guilty karena aku ngerasa kayak aku nggak ngemanfaatin waktu aku sebaik-baiknya, padahal aku seharian udah kerja. Aku kayak ngerasa nggak pantas bahagia gitu loh. Ngapain aku nangis? Kayak lucu gitu loh, misalnya kayak aku di sosial media sering bilang love yourself, kayak don't care about what other people think, atau aku ngasih tips ke kalian untuk sayangi diri sendiri, bersyukur, atau semua hal-hal yang positif itu. Tapi ternyata in the real life, look at me gitu. Ya kayak gitu. Ya kayak aku nggak terlalu kayak sering share sama siapa-siapa tentang gimana perasaan aku, gimana keadaan aku, dan itu juga kayak datang pergi gitu loh. Jadi kadang aku ngerasa kadang aku ngerasa seneng, kadang aku ngerasa enggak. Jadi kayak ini bakalan sedih-sedih, ntar paling beberapa bulan baikan lagi, atau paling aku moments atau gimana-gimana. Ya sebenarnya tadi aku gak kenapa-napa, tapi nggak tahu kenapa kalau aku nggak inget kayak rasanya kayak pengen keluar gitu. Aku tadi bikin konten untuk brand ini, terus aku ada video ini biasa aja, terus aku juga ada interview atau meeting sama klien baru biasa aja. Tapi pas ngomongin ini kok kayak
It's sad. Ya, aku nggak terlalu sering share ke siapa-siapa karena kayak orang-orang mungkin ngeliatnya kayak aku kayak privilege gitu, ngerti gak sih? Kayak ngapain sih aku nangis-nangis, ngapain sih aku sedih, ngapain sih aku ngeluh, kan aku udah kehidupan aku nggak susah gitu, maksudnya kayak kalau ngomongnya gini sih, kayak aku privilege gitu loh, kayak aku nggak semua orang kesempatan kuliah di luar, jadi aku ngapain kayak kesannya kayak nggak bersyukur. Kucing aku nangis. Jadi aku masa kayak aku nggak pantas bilang kalau aku sakit karena orang lain ada yang lebih sakit daripada aku. Kayak apaan sih cuma gitu doang, cuma panas, cuma flu, cuma pilek. Aku juga orang-orang juga sakit sampai gini-gini tetap kerjanya lebih keras sih. Ya kayak gitu-gitulah. Aku apa pantas cerita gitu, misalnya kayak aku kenapa-napa, karena kan ya aku ngerasain biasa aja, kayak kehidupanku privilege gitu loh. But I'm a human too. Quarantine bikin aku gila. Aku masih bersyukur karena ketika banyak orang yang di PHK, kehilangan kerjaan, aku masih tetap bisa kerja di rumah dan aku nggak harus kerja keluar. Ketika di luar bahaya banget untuk nafas, nggak untung punya kerjaan di rumah, ya nggak sih? Terus ya padahal kayak aku masa kayak aku harus lebih produktif gitu sekarang karena aku di rumah, jadi harusnya aku punya lebih banyak waktu, tapi aslinya aku harus tetap kerja dari jam 10 sampai jam 7. Walaupun kayak akhir-akhir ini walaupun aku kerja selama itu, kadang masih kayak walaupun aku kayak relax sebentar, kayak misalnya aku main HP, aku merasa kayak aku harus lebih produktif, kayak berusaha take a rest gitu, ngerti gak sih, kayak berusaha istirahat gitu. Tapi pas di HP aku kayak aku lagi scroll Instagram, aku harus cari inspirasi biar next campaign kayak gimana, harus cek brand-brand ini gimana mereka ngapain. Terus pas lagi nonton YouTube ya aku harus cari ide apa sih yang lagi hot sekarang, lagi ceritanya orang-orang pada ngapain, aku perlu bahas itu juga, atau aku pengen bikin video itu juga. Aku maksud kayak aku ada tekanan untuk lebih kreatif, aku harus ada tekanan untuk ya padahal seharian aku tuh udah kayak kerja, aku kerja untuk brand aku kerja untuk bisnis aku yang baru aku mulai di sini. Oh ya, aku baru buka marketing agency. Jadi ini social media agency namanya Noni Social. Jadi di sini aku kayak ngebantuin brand-brand yang baru-baru mulai di Toronto. Kalau mereka pengen grow social medianya, jadi aku bantu untuk cari influencer, aku bantu untuk bikin graphic design, aku bantu untuk photoshoot, aku bantu ya hal-hal marketing gitu. Tapi kalau kalian cuma mau support, bisa dicek atau follow social medianya Noni Social. Aku ngerasa kayak karena ini hobi aku yang aku jadiin kerjaan, jadi kadang ngerasa kayak nggak ngapa-ngapain, aku tetap kerja gitu. Padahal aku kadang ngerasa kayak aku perlu cari hobi lain, kayak misalnya bikin kue atau bikin main bulu tangkis kayak setiap aku ngerasa ngelakuin apa aja, kayak buka Instagram, aku harus cari inspirasi, aku harus cari sesuatu yang at least bikin aku lebih pintar. Kayak jarang gitu aku kayak ngapa-ngapain, kayak aku emang pengen enjoy, aku pengen have fun. Karena kalau aku sendiri, aku masa kayak kebanyakan mikir masa depan, aku mikir masa lalu, kayak aku nggak terlalu enjoy the moment. Ada banyak banget video motivasi gitu aku tonton. Ya mereka bilang jangan terlalu lihat ke depan dan melihat ke belakang, tapi it's easier said than done, man. Kayak gitu. But itu adalah kehidupan aku setelah lulus dan sampai sekarang. Jadi kalau kalian ada yang baru lulus atau ada cerita yang kalian pengen ceritain, komen di bawah.
nanti kita bakalan ngobrol di chat komen di bawah, atau aku bakalan ngobrol lagi di video selanjutnya. See you guys next video. Bye bye. Don't forget to follow me on social media. Bye. Hai semuanya, aku baru selesai edit dan aku ngeliat videoku tadi itu kayak terlalu banyak sedih-sedihnya. Sebenarnya aku nggak kenapa-napa, aku sekarang biasa aja. Cuma tadi kayak agak emosional karena ingat. Setelah itu nggak kenapa-napa. Dan aku lagi semangatnya nyobain ini, nyobain itu, menata karir aku di sini. Jadi aku cuma minta kalian doain aja yang terbaik buat aku, dan aku bakalan tetap selalu doain yang terbaik buat kalian. Dan jadi aku bersyukur aku di sini karena ada banyak opportunity, ada banyak kesempatan yang aku bisa coba yang nggak ada di Indo. Jadi selama aku di sini, kenapa nggak aku manfaatin sebaik-baiknya. Jadi ya sekarang aku lagi aktif coba bisnis ini, bisnis itu, dan kerja sebagaimana mungkin supaya aku bisa nambah skill. Dan it's not even that deep, it's fine.